wabarakatuh. Halo Sobat Pose, Sobat Kepo Sejarah. Pada kali ini kami akan menjelaskan dan membahas mengenai tempat-tempat bersejarah di kota Semarang terkait dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Yan Karina Agatha, nomor urut 36 bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Farah Rafiki dengan absen 14. Saya Alvin Alvania, nomor absen 2. Saya Nelly Fadinata dari absen 25. Devi absen 28. Saya Vito absen 3. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari kami. Untuk videonya silahkan disaksikan. Halo Sobat Pose, untuk tempat pertama yang akan kami kunjungi yaitu Reservoir Siranda. Kami berangkat dari lapangan Sedot Derajat dan menuju rute pertama, yaitu Lampu Merah Telogosari. Perjalanan kami ini sangatlah menarik, karena banyak melewati jalan-jalan yang mungkin jarang kita lewati sebelumnya. Setelah melalui jalan lurus yang cukup jauh, akhirnya kita dapat melihat lampu merah Telogosari. Setelah itu, kita bisa langsung mengarah ke Jalan Merdoho. Setelah melewati terowongan jembatan, kita akan menemukan persimpangan lampu merah Gajah. Kita dapat ambil arah belok kirinya. Jalan lurus ini, kita masih dalam Jalan Gajah Raya. Di lampu merah selanjutnya, kita belok ke kanan, yaitu ke Jalan Brigjen Sudiarto, atau lebih dikenal dengan Jalan Majapahit. Setelah itu, kita lurus terus hingga melewati Jalan Brigjen Katamso. Setelah melewati lampu merah berikutnya, sekarang kita berada di Jalan Ahmad Yani. Kemudian kita akan melintasi Jalan Simpang 5 dan belok kanan menuju Jalan Pahlawan. Lalu belok ke kiri ke Jalan Diponegoro. Lurus terus, dan jika diamati dengan seksama, kita akan menemukan letak Reservoir Siranda tepat di kanan jalan kita. Halo Sobat Pose, Sobat Kepo Sejarah. Berbicara mengenai pertempuran 5 hari di Semarang cukuplah menarik. Pasalnya, pertempuran tersebut telah meninggalkan beberapa bangunan-bangunan ikonik bersejarah yang keberadaannya dapat kita lihat hingga saat ini. Sebut saja bangunan dengan tinggi 53 meter atau yang sering kita sebut dengan Tugu Muda. Namun Sobat Pose, perlu kita ketahui, saksi bisu pertempuran 5 hari di Semarang yang cukup monumental namun banyak dilupakan ialah Reservoir Siranda. Reservoir Siranda merupakan bangun yang dibangun pada pemerintahan Belanda tahun 1912. Bangunan ini difungsikan untuk menampung air yang berasal dari Gunung Pati. Reservoir Siranda sendiri terdiri dari 2 bangunan. Bangunan yang pertama bertuliskan 1912. Dan bangunan kedua bertuliskan 1923.
Reservoir ini merupakan bak atau tandon penampungan air. Pada reservoir Siranda memiliki luas keseluruhan 2.500 meter persegi. Pada bangunan pertama memiliki tinggi 4,7 meter dengan diameter 32 meter, sedangkan bangunan kedua memiliki tinggi 2, meter dan berdiameter 20 meter. Biarpun sudah termakan usia, akan tetapi reservoir Siranda masih berdiri gagah. Bahkan yang sangat mengejutkan, reservoir ini pun masih berfungsi dengan baik selayaknya pertama kali dibangun. Kini bangunan reservoir Siranda dalam pengawasan dan pemeliharaan PDAM Kota Semarang. Reservoir ini bisa menampung air sebanyak 3.750 meter kubik yang bisa mencukupi kebutuhan air masyarakat di kawasan Semang 5, Gajah Mada, warga Depok hingga Kejurnatan. Baik, sekarang saya berada di tempat reservoir Siranda. Tempat ini adalah tempat sebagai sumber mata air utama masyarakat Semarang pada saat itu. Nah, tempat ini menjadi salah satu tempat konflik antara pemuda Semarang dengan pasukan Jepang. Nah, bagaimana sih awalnya? Awalnya terdapat kabar bahwa pasukan Jepang Kido Butai akan melakukan serangan ke pemuda Semarang. Salah satu tempat yang mereka tuju adalah ini. Pada saat itu, pasukan Jepang melakukan serangan mendadak ke tempat ini yang membuat pasukan Jepang berhasil melucuti senjata dari 8 polisi istimewa yang berjaga di sini. Nah, kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Dr. Karyadi yang membuat Dr. Karyadi penasaran ingin menuju ke sini. Tetapi sayang, pada saat perjalanan Dr. Karyadi telah meninggal. Dr. Karyadi meninggal di Jalan Pandanaran. Sebab itulah kenapa pertempuran 5 hari Semarang terjadi, dikarenakan terdapat kabar bahwa Dr. Karyadi telah diserang oleh pasukan Jepang. Terima kasih. Jadi itu tadi kita singkat mengenai reservoir Siranda. Reservoir Siranda merupakan bangunan penampungan air yang terdiri dari 2 bangunan utama. Tempat ini dibangun pada masa pemerintahan Belanda sebagai tandon penampungan air. Sekarang ini reservoir bekerja dalam pengawasan PDAM Semarang. Tempat inilah yang memicu pertempuran hebat pada pertempuran 5 hari di Semarang saat itu. Bagaimana tidak, tempat tersebut pernah dikabarkan sebagai tempat Jepang meracuni penyimpanan air di Semarang, hingga membuat Dr. Karyadi selaku orang dari laboratorium yang ingin mengetes kebenarannya. Sayangnya, Dr. Karyadi tidak pernah sampai ke tempat ini. Dr. Karyadi di tengah perjalanan dibunuh oleh tentara Jepang. Dan berikut ini merupakan tempat bersejarah lain di Kota Semarang yang sangat berkaitan dengan lokasi kita saat ini. Tempat sejarah berikut ini merupakan saksi bisu kondisi masyarakat Semarang saat penjajahan Jepang kala itu. Nantikan penjelasannya pada video selanjutnya. Lokasi selanjutnya yaitu RSUP Dr. Karyadi. Dari Jalan Diponegoro, kami menuju Jalan Veteran. Lalu setelah 1,2 km, kita akan menemui pertigaan dan belok kiri menuju Jalan Veteran. Lalu lurus terus dan kita akan menemukan RSUP Dr. Karyadi tepat di depan arah kita datang. Selamat siang Sobat Pose, Sobat Kepo Sejarah.
Bersama lagi dengan kami, dan saat ini kami sudah berada di RSUP Dr. Karyadi. Lokasi ini menjadi saksi bisu terjadinya berbagai peristiwa yang menyedihkan dan mengharukan yang erat kaitannya dengan penderitaan masyarakat Kota Semarang saat penjajahan Jepang di kota ini. Lalu bagaimana sejarah dan cerita di balik gedung RSUP Karyadi yang membisu ini? Saksikan dan simak penjelasan dalam video bersama kami berikut ini. Nah, jadi bangunan yang ada di belakang saya ini sudah berdiri pada masa penjajahan Belanda pada tanggal 9 September tahun 1925. Kemudian pada masa penjajahan Jepang berganti nama menjadi Rumah Sakit Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat, dan berganti nama lagi menjadi Rumah Sakit Karyadi hingga saat ini. Rumah Sakit Karyadi juga menjadi rumah sakit rujukan bagi Provinsi Jawa Tengah dan juga rumah sakit terbesar yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Rumah sakit ini dulunya bernama Purusara atau Pusat Rumah Sakit Rakyat. Namun sekarang telah berganti nama menjadi RSUP Dr. Karyadi. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi nama Dr. Karyadi menjadi nama rumah sakit ini? Simak penjelasannya berikut ini. Karyadi merupakan dokter sekaligus pejuang Indonesia yang gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 12 Oktober 1945, masyarakat di Semarang resah mendengar jelas bahwa Jepang akan meracun tindak air di Selandia. Mendengar hal tersebut, Dr. Karyadi sebagai kepala teknik laboratorium Rumah Sakit Purusara, mungkin namanya menjadi RS Karyadi, beliau mendatangi lokasi untuk mengambil sampel. Ketika beliau dan supirnya melewati jalan pendatangan, beliau tertembak oleh tentara Jepang. Beliau kemudian segera dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong karena luka yang cukup parah. Berita terbunuhnya Dr. Karyadi berhembus ke antero kota. Para pemuda pejuang marah. Pada tanggal 13 Oktober 1945 malam, para pemuda menggelar konferensi pemuda se-Jawa Tengah dan mengambil keputusan, yaitu kekuatan perjuang harus menyerang Jepang, dan terjadilah pertempuran 5 hari di Semarang. Dan terbunuhnya Dr. Karyadi menjadi penyebab perubahan nama Rumah Sakit Purusara menjadi Rumah Sakit Karyadi sebagai wujud penghormatan kepada Dr. Karyadi. RSUP Dr. Karyadi merupakan satuan kerja atau unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia. Nah, sekarang Sobat Poso sudah tahu kan apa yang terjadi saat itu dan apa yang melatar belakangi Rumah Sakit Purusara ini berganti nama menjadi RSUP Dr. Karyadi. Hal tersebut merupakan penghormatan warga Kota Semarang dan Jawa Tengah kepada Dr. Karyadi yang telah dibunuh dan dijebak oleh tentara Jepang saat mengecek tandon air di reservoir Siranda yang saat itu rumornya diracuni oleh tentara Jepang. Gugurnya Dr. Karyadi ini memicu pertempuran 5 hari di Semarang antara masyarakat Kota Semarang dengan tentara Jepang saat itu. Saksikan video bermanfaat kami yang lainnya. Demikian, terima kasih. Salam Jas Merah. Jangan lupakan sejarah. Jadi itu tadi kunjungan kami ke dua tempat yang menjadi saksi pertempuran 5 hari di Semarang. Setelah dari Rumah Sakit Karyadi yang terletak di Jalan Dr. Sutomo, sekitar 1 km selanjutnya kita menuju Jalan Kiai Saleh. Kemudian tetap lurus hingga melintasi Jalan Menteri Supeno. Lalu kita ambil arah jalan belok kanan melewati Taman Indonesia Kaya. Dan lurus lagi menuju Jalan Pahlawan.
Lalu kita akan memutari alun-alun Simpang 5 dan menuju arah timur ke Jalan Ahmad Yani. Lalu setelah memutari alun-alun Simpang 5, kita belok ke arah kiri menuju Jalan Dekjen Katamsel. Kemudian lurus terus hingga melewati Jalan Brigjen Sudiarto. Ketika sudah sampai di ujung Jalan Brigjen Sudiarto, kita dapat ambil arah belok kiri ke Jalan Supriyadi. Lalu lurus terus dan kita akan melewati lampu merah Telukosari. Setelah itu kita akan kembali lagi melewati Jalan Telukosari dan kembali ke tempat awal perjalanan kami, yaitu lapangan Sidoderajat. Oke Sobat Pose, itu tadi video kami mengenai tempat-tempat bersejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Semoga video kami bermanfaat. Nantikan video kami selanjutnya. Salam Jelas Merah.